Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi analisis farmasi bagian yang ketiga berkaitan dengan disolusi obat. Nah, bisa diperhatikan di dalam PowerPoint yang ada. Di sini ada satu buah sediaan obat berupa tablet. Tablet ini kemudian dimasukkan ke dalam satu gelas yang berisi dengan air. Nah, kalau bisa kita perhatikan ternyata tablet tersebut ketika dia dimasukkan ke dalam air, lama-lama dia akan terlarut dan juga airnya akan terlarut seluruhnya. Nah, proses yang berlangsung pada kejadian di atas ini identik dengan proses disolusi obat dalam cairan tubuh. Jadi, disolusi itu bagaimana sediaan obat itu dia terlarut ataupun melarut di dalam ketika dia sudah masuk dalam tubuh kita. Berarti hampir mirip kalau misalkan dalam kimia itu bagaimana kelarutannya ya, tetapi kalau dalam analisis farmasi disebut disolusi obat. Kelarutan obat itu ketika dia itu sudah masuk dalam tubuh kita itu seperti apa. Nah, saat pengembangan produk obat, saat pengembangan bentuk sediaan obat sangat penting untuk mempelajari pelepasan obat ataupun disolusi yang diakui sebagai elemen dalam pengembangan obat. Jadi mengapa disolusi ini sangat penting? Karena akan percuma ketika sudah dibuat suatu sediaan obat yang memiliki gugus aktif yang efek terapeutiknya sangat baik, tetapi ternyata obat tersebut ketika dimasukkan ke dalam tubuh, misalkan proses pelepasannya dia cukup lama itu kan, proses pelepasannya di dalam tubuh, proses disolusinya itu sangat lama itu kan. Jadinya efek terapeutisnya juga dia akan lama munculnya. Makanya bagaimana bentuk sediaan obat yang ada itu benar-benar harus diperhatikan, tidak hanya dari segi gugus fungsinya dia memang sangat aktif ataupun sangat bermanfaat, memiliki efek terapeutis yang sangat baik, tetapi perlu diperhatikan bagaimana bentuk sediaan obat itu sendiri. Terutama kalau sudah masuk dalam tubuh itu, dia itu akan seperti apa itu kan. Bagaimana pelepasan zat aktifnya. Kemudian disolusi itu sendiri dapat diartikan sebagai jumlah persen zat aktif dari sediaan obat padat yang larut dalam kondisi baku. Misalnya suhu, kecepatan pengadukan, dan komposisi media tertentu dalam medium pencernaan buatan. Berupa media yang mempunyai konsentrasi dan pH sesuai dengan sasaran yang dituju oleh obat. Jadi sebenarnya proses disolusi obat ini adalah prosesnya dilakukan di luar tubuh. Jadi proses ini dilakukan pada tahapan pengembangan obat, dilakukan di laboratorium. Jadi caranya dengan membuat suatu media tertentu yang menyerupai medium pencernaan. Nah, nanti medium pencernaan ini dia dibuat seperti halnya suhunya seperti suhu yang ada di dalam pencernaan kita. Bagaimana kecepatan pengadukannya? Kecepatan pengadukannya kan kalau di dalam lambung itu lambung itu kan dia selalu bergerak untuk mencerna. Nah, maksudnya seperti itu. Gerakannya itu atau kecepatan pengadukannya itu seperti halnya seperti lambung kita. Kemudian komposisi medianya itu juga seperti halnya asam lambung yang ada di dalam lambung kita. Begitu juga dengan konsentrasi dan juga pH-nya. Jadi, disolusi ini dia dilakukan di dalam laboratorium, dalam media tertentu yang menyerupai seperti pencernaan buatan. Jadi dengan kita mengetahui disolusinya, ya kita dapat mengetahui kira-kira kalau sudah masuk dalam lambung itu akan seperti apa ya. Karena kan kalau misalkan obat itu sudah masuk dalam tubuh kita, kita kan tidak bisa mengetahui obat itu kalau sudah masuk dalam lambung, dia itu berapa persen ya yang sudah terurai, kan tidak bisa. Nah, makanya untuk mengetahui kira-kira kalau nanti sudah masukkan dalam lambung seperti apa, dilakukanlah disolusi obat di dalam media yang menyerupai medium pencernaan buatan, yang menyerupai pencernaan tubuh kita. Nah, laju disolusi merupakan jumlah zat aktif yang larut per unit waktu di bawah kondisi standar. Nah, kondisi standarnya adalah kondisi seperti pencernaan kita.
Di sini kan disebutkan disolusi adalah jumlah persen zat aktif. Nah, jadi di sini yang dihitung adalah persen dari zat aktif itu sendiri. Kalau yang namanya tablet, misalkan tablet vitamin C itu kan dalam satu tablet masanya misalkan 1 gram, dia kan tidak 100% berupa vitamin C. Ada yang misalkan 200 mg ataupun 500 mg. Jadi yang kenapa dia menjadi 1 gramnya itu dia ada beberapa bahan tambahannya. Jadi yang dihitung adalah persen zat aktifnya ya, bukan satu tablet itu dia berapa cepat dia akan terurai, bukan, tetapi zat aktifnya berapa persennya dia itu akan terurai. Nah, untuk disolusi ini dibatasi pada sediaan farmasi yang berupa tablet, kapsul, dan juga serbuk. Kalau kita pahami dalam materi kimia yang laju reaksi, laju disolusi dari tablet, granul, ataupun partikel kan dia pasti juga akan berbeda. Antara tablet, granul, dan juga partikel yang paling cepat untuk terjadinya disolusi pasti yang bentuknya partikel-partikel halus. Baru yang granul, baru yang tablet. Walaupun dari tablet itu sendiri, bergantung dari jenis zat aktifnya sendiri, dia bisa langsung mengalami disolusi. Nah, disolusinya itu, disolusi obatnya itu nanti di dalam larutan, in vivo ataupun in vitro. Kalau in vivo itu artinya sudah masuk dalam tubuh makhluk hidup. Kalau in vitro itu artinya di dalam gelas. Nah, maksudnya masih dalam tahapan laboratorium. Granul dari tablet tadi bisa mengalami disolusi bergantung dari zat aktifnya, apakah dia zat aktif yang mudah larut, ataupun dari tablet itu dia terdisintegrasi menjadi granul dulu, baru terjadi disolusi, ataupun kalau obatnya granul, dia bisa langsung mengalami disolusi, ataupun balik lagi dari tadi tablet, harus menjadi granul dulu, kemudian dari granul dia mengalami deagregasi menjadi partikel, baru mengalami disolusi. Jadi bagaimana mekanisme disolusinya itu juga tidak hanya bergantung dari sediaannya apakah berupa tablet, granul, ataupun partikel, tetapi bergantung dari kandungan zat aktif yang ada di dalam obat itu juga. Nah, seperti halnya yang tadi sudah dijelaskan dari pengertian disolusi, jadi tujuan dari uji disolusi itu sendiri adalah untuk mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam media cair yang diketahui volumenya pada waktu tertentu dan suhu konstan tertentu. Ingat, media cair ini merupakan medium pencernaan buatan yang diserupakan, yang disesuaikan seperti halnya yang ada di dalam pencernaan kita. Makanya volumenya dan juga suhunya nanti dibuat sama dengan pencernaan kita. Nah, karena untuk menghitung berapa banyak yang telah terlarut, makanya dihitung dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu, berapa sih zat aktif yang sudah terlarut dalam media cair pencernaan buatan. Seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, uji disolusi ini merupakan uji in vitro. In vitro sendiri itu artinya di dalam gelas. Makanya, uji disolusi ini merupakan uji yang dilakukan di luar tubuh dengan menggunakan suatu peralatan dengan kondisi pengujian yang mirip dengan kondisi saluran pencernaan manusia. Seperti halnya tadi volumenya, suhunya, kemudian komposisinya, dan yang lain sebagainya. Nah, disolusi ini merupakan tahap penentu laju sebelum zat aktif berada di dalam tubuh. Jadi, kalau fase perjalanan obat kemarin kan ada yang namanya absorpsi, ada yang namanya metabolisme, kemudian fasenya ada 4 ya, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Jadi disolusi ini terjadi sebelum tahapan absorpsi, sebelum diserap oleh tubuh kita. Nah, jadi kan seperti yang saya sebutkan tadi, absorpsi suatu obat mula-mula didahului oleh suatu proses larutnya obat tersebut di dalam tubuh. Nah, proses larutnya tadi kan disolusi. Kecepatan larutnya obat ini akan berpengaruh pada besar dan kecilnya kadar obat di dalam cairan tubuh. Kecepatan larutnya obat berhubungan langsung dengan efek terapi terhadap tubuh. Nah, kalau semakin cepat larut, pastikan efek terapeutisnya akan semakin cepat muncul.
Efektivitas dari suatu tablet dalam melepas obatnya untuk absorpsi sistematik bergantung pada waktu hancur dari bentuk sediaan dan degradasi dari bentuk granul. Jadi bentuknya semakin luas, permukaannya semakin besar, dan juga bagaimana tablet itu dia semakin cepat melarut, maka dia akan semakin efektif. Sekarang kita ke kecepatan disolusi. Kecepatan disolusi adalah jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu pada kondisi antarmuka cairan padat, suhu, dan komposisi media yang dibakukan. Jadi, komposisi medianya tadi sudah baku ya, menyerupai pencernaan kita. Nah, laju disolusi sendiri telah dirumuskan oleh Noyes dan juga Whitney pada tahun 1997. Nah, ada dua rumus yang digunakan untuk mengetahui laju disolusi. Yang pertama, kalau kita lihat dari rumus yang pertama ini, laju disolusi merupakan turunan pertama dari M. M di sini adalah massa zat terlarut yang dilarutkan. Berarti massa dari massa zat terlarut yang dilarutkan berarti misalkan tabletnya pada waktu tertentu, dia itu massanya itu ada berapa yang ada di dalam larutan tersebut. Itu adalah M dibanding dengan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan zat. Berarti pada waktu tertentu, massa zat terlarutnya itu berapa sih di dalam larutan pencernaan itu. Nah, ini untuk dm per M. Berarti turunan pertama M, massa zat terlarut yang dilarutkan terhadap waktunya. Itu akan sama dengan koefisien difusi dari zat terlarut dalam larutan. Nah, difusi sendiri itu adalah proses menyebarnya suatu zat dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah itu kan. Nah, itu yang disebut dengan difusi. Kemudian S sendiri adalah luas permukaan zat padat yang menyentuh larutan, dan juga H ini adalah ketebalan lapisan difusi. Kalau saya gambarkan, misalkan ini wadahnya ya, wadah disolusinya. Dan di sini isinya adalah medium pencernaan buatan. Medium pencernaan kan pertama HCl ya. Dan di sini ada tablet. Nah, tablet ini kan dia merupakan sediaan yang konsentrasinya masih tinggi. Ketika dia dilarutkan ke dalam medium pencernaan buatan, awalnya kan dia di sini konsentrasi dia akan mulai terurai. Kemudian lama-kelamaan dia akan terdifusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Di sini kan dia belum ada. Nah, proses penyebarannya ke segala arah ini yang disebut dengan difusi. Nah, makanya ini yang disebut dengan koefisien difusi. Beda tablet, beda sediaan, maka koefisien difusinya akan berbeda pula. Nah, S ini adalah luas permukaan zat padatnya ketika dia masuk ke dalam medium pencernaan buatan. Dan H ini adalah ketebalan lapisan difusi. Nah, ini ketebalan lapisan difusinya. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi dm per dt sama dengan D-nya di sini adalah koefisien difusi, S-nya adalah luas permukaan dibagi dengan H, ketebalan difusi, dikalikan dengan CS. CS di sini adalah kelarutan dari zat padat ataupun konsentrasi larutan jenuh dari senyawa tersebut. Jadi, sediaan obat itu ketika dia larut ke dalam medium pencernaan buatan, dia konsentrasinya tuh paling jenuh berapa? Itu disebut sebagai CS dikurangi C. C di sini adalah konsentrasi zat terlarut pada waktu T. Nah, pada waktu T ini dia konsentrasi zat terlarutnya itu berapa? Atau diartikan sebagai untuk rumus yang kedua, DC turunan pertama C dibagi terhadap waktu. C ini adalah konsentrasi zat terlarut pada waktu T, dan T-nya ini tadi waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan zat. Sama dengan D, D-nya sama, koefisien difusi, S-nya adalah luas permukaan zat padat, dibagi, nah ini volumenya di sini ada dibagi dengan volume. Kalau di atas kan tidak ada volume.
Nah, di sini volumenya harus diketahui. H hanya sama, itu ketebalan lapisan difusi, sama dikalikan CS dikurangi C.